Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amin al-kamilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dil awsafil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa taryakil aghyar wa miftahi babi yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa sabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Al-ayah. Alhamdulillah tahadus binikmah, puja, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang mana masih memberi kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan bekal nanti di akhirat. Salawat teriring salam mudah-mudahan dilimpahkan ke panutan alam yang menjadi uswah hasanah, yaitu habibana wa nabiyana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada keluarganya, sahabat, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk digolongkan umat Nabi yang taat dan patuh kepada beliau sehingga kita mendapat syafaatul udma fi yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala, berkatalah siapa an-nabiyyu, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, al-mahabbatu asasul ma'rifah. Mahabbah, cinta itu pondasinya ma'rifat. Jadi ngaku ma'rifat bagaimanapun kepada Allah tidak akan disebut ma'rifat kalau belum ada mahabbah. Jadi cinta itu pondasinya ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Ma'rifat itu sudah mengenal cinta kepada Allah, mengenal semua sifat-sifat Allah. Idraku sifatillah. Dia menemukan sifat-sifat Allah. Gini itulah, ketika kita punya anak, kita tahu karakteristik anak. Anakmu mau apa keinginannya, adat istiadatnya, kemudian apa saja kita kenal. Nah, kalau kita sudah ma'rifat kepada Allah, apapun yang ada di Allah, sifat-sifat kita akan kenal. Sedangkan tidak akan mungkin seseorang itu akan selamat baik di dunia maupun di akhirat kecuali orang yang ma'rifat. Orang yang sudah ma'rifat insya Allah nanti akan mukasyafah. Kalau mukasyafah maka akan dibukakan seluruh hijab dari Allah, dibukakan hijab semua alam ini. Makanya maaf, contoh orang-orang yang ma'rifat, dulu kita misalkan ada ulama-ulama sepuh, ulama-ulama yang sudah ma'rifat, ketika ada orang yang belum sholat, dia tahu kamu belum sholat, sholat dulu gitu ya. Karena sudah ma'rifat, sudah terbuka mukasyafah, dibuka hijabnya. Itu banyak sekali. Nah, kalau kita mungkin kalau dengan logika agak sulit ya kalau orang yang sudah mukasyafah. Saya itu ingat waktu nyantri dulu ke Banten, almarhum al-maghfurlah Buya Dimyati, ada teman yang mau ijazah tarekat waktu itu sama saya. Kemudian dipanggillah teman tuh, dia ke dia, ya, ngaing yang ngomong ke dia, gitu kan orang Banten ngaing. dia mun hayang ngaijajah dengan jeung ngaing salatlah asar can salatnya. Pada baru datang jeung abdi gitu. Nah itu mukasyafah tuh. Jadi mukasyafah itu terbuka dia, kelihatan semua. Makanya kan teu aneh ya kalau dulu misalkan ada ulama-ulama yang wah sudah ma'rifat,
sudah mukasyafah, maka tahu apa yang kita inginkan, belum kita ngomong aja sudah tahu gitu. Itu ma'rifat tuh. Kalau sudah ma'rifat itu mukasyafah, dibukakan oleh Allah. Nah, itu kebenaran irfani namanya. Ya, jadi kebenaran itu ada kebenaran yang nakli, ada kebenaran akli, ada kebenaran irfani. Nah, yang barusan kebenaran irfani itu sulit diakalkan, sulit dimengerti oleh orang-orang yang biasa, sulit tuh ya. Nah, kalau orang-orang yang mukasyaf, orang-orang yang sudah ma'rifat mukasyafah, maka dia seperti itu. Bahkan Imam Ghazali menyebutkan itu adalah mukasyafah. Di langit itu ada ini bintangnya seperti ini, dan surga ini seperti ini digambarkanlah oleh beliau. Itu sudah mukasyafah namanya. Ya. Tidak akan mungkin mukasyafah kecuali ma'rifat. Sedangkan ma'rifat itu adalah kata Rasul apa? Mahabbah itu pondasinya ma'rifat. Kalau tidak ada mahabbah tidak akan mungkin ma'rifat. Ya, coba aja kita misalkan gini. Ini logikakan aja dulu, logikakan dulu. Ketika kita misalkan cinta terhadap seseorang, kita baru pulang kerja, kemudian dia memanggil. Karena cinta kepada dia, apakah kita akan ada marah-marah ketika dipanggil, diundang? Enggak, kenapa? Karena sudah ma'rifat. Sudah cinta. Kalau sudah cinta, mengeluarkan, coba aja misalkan kabogoh teh pas orang tos pulang, terus orang, ayo orang ngabaso ayo. Pas ngabaso udah beres sama mangkok, aduh kayaknya lapar kene, beli lagi. Coba kalau kita cinta terhadap seseorang, tapi kalau sudah rada laas cintanya, makan sebaso, lagi. Nah gemul-gemul ting kan karena cintanya sudah laas. Kalau orang yang sudah cinta benar-benar dipanggil oleh Allah itu, yang dicintainya itu rela. Kata Allah tahajud, siap gitu. Kata Allah saum, mangga gitu. Kata Allah zakat, oke gitu. Enggak ada gitu. Udah karek mah bieu geus adan deui moal kitu. Kalau sudah cinta itu seneng dipanggil tuh gitu. Nah, jadi sekali lagi kita tidak mungkin bisa ma'rifat kecuali asasnya yaitu mahabbah. Makanya ingat kita kisah Robiatul Adawiyah ya. Itu Robiatul Adawiyah itu tarekatnya hanya dengan mahabbah. Robiatul Adawiyah saking mahabbahnya, cintanya kepada Allah, sampai-sampai dia, ya Allah kalau bisa aku enggak nikah. Kenapa? Karena cintaku habis untukmu ya Allah. Tidak ada sedikit pun untuk makhluk. Gitu. Tapi Allah memberikan ilham. Kamu umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad kalau tidak nikah, maka tidak akan diaku umat Muhammad. Gitu. Itu kan hadisnya hadis masyhur ya, hadis tenar. An-nikah sunnati faman raqiba an sunnati falaisa minni. Itu hadis masyhur, itu hadis tenar. Kamu kalangan ustadz sama lebek mah wah eta mah apa pisan. Bulan? Oh, ada dalam Al-Qur'an, fangkihuma taubalakum minan nisa, itu Mas disebutkan cenah itu Pak Dedi. Pak Dedi geus mancing-mancing wae doang ngurek gitu. Nah, maka nikahlah dia. Tapi Masya Allah karena nikahnya juga karena Allah, maka apapun dia itu hanya karena Allah. Dia ke suaminya gini, malam-malam, ada perlu gak denganku? Kenapa? Kalau nggak ada perlu, saya mau bercinta dengan Allah. Gitu. Kalau perlu, ya silahkan. Gitu. Itu Robiatul Adawiyah tuh. Tapi Allah sayang ya, betul ya kepada Robiatul Adawiyah. Dengan suaminya nikahnya nggak lama, hanya beberapa tahun meninggal suaminya. Maka dia tidak nikah lagi, fokus kepada Allah. Cintanya hanya kepada Allah. Nah itulah ma'rifatnya Robiatul Adawiyah.
Makanya terkenal di kalangan ulama kan Rabiatul Adawiyah. Makanya nama Rabiatul Adawiyah sangat banyak di kita tuh. Nama-nama Rabiatul Adawiyah itu karena wanita yang paling cinta kepada Allah lah gitu. Bener-bener. Kenapa harus nanya ke suaminya? Kenapa? Kan dia kalau melayani suaminya juga itu kan cinta kepada Allah. Maksudnya melayani apa ini? Tadi ada perlu nggak sama saya gitu waktu istrinya itu? Malamnya? Bisi kalau nggak perlu kan mau kepada Allah gitu. Munajat gitu kayak gitu. Munajat. Mau munajat kepada Allah, mau dzikir itu. Gitu. Kalau mau perlu ya silahkan gitu. Karena itu juga ibadah. Gitu. Makanya beliau itu nggak lama setelah wafat suaminya, karena suatu kecantikannya, kesolehannya, maka dilamarlah oleh Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar tuh Sufyan Ats-Tsauri. Satu madhab dulu itu, salah satu gurunya, salah satu imam madhab kita, ya empat madhab itu salah satunya adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Itu gurunya madhab kita gitu ya. Dia kan Masya Allah Karim, kalau orang ma'rifat itu kan datang ulama itu Sufyan Ats-Tsauri, dia pakai hijab seperti ini, pakai hijab, dia ngobrolnya gini. Kalau orang yang sudah tasawuf ngobrolnya gini, maaf ya ada apa gitu, ente jelas gitu, ente kemudian dicentil-centil mah ente ya mau ditutupan, maaf ada apa. Aduh, kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau bisa aku ingin melamarmu gitu. Sufyan Ats-Tsauri udah punya istri, tapi kan boleh kan, ini apalagi cantik, coba soleh itu boleh ya. Oh gitu. Atas dasar apa kamu mau melamarku? Lillah, karena Allah. Oke. Kalau betul-betul karena Allah, apakah kamu bisa menjawab pertanyaanku? Kata Rabiatul Adawiyah. Ulama besar, Sufyan Ats-Tsauri, siap insyaallah, mudah-mudahan Allah bisa memberikan pengertian. Oke, yang pertama, apakah aku nanti setelah wafat akan mendapatkan nikmat atau siksa kubur? Sufyan Ats-Tsauri bingung. Waduh, pertanyaan apa ini? Saya tidak mengetahui engkau akan dapat nikmat atau siksa di kubur. Nggak bisa. Oke, yang kedua, apakah aku akan selamat ketika menjalani Shiratal Mustaqim? Melewati Shiratal Mustaqim, apa aku selamat atau akan celaka? Itu Sufyan Ats-Tsauri gogodegde ya. Aduh, pertanyaannya ya berat. Terakhir, apakah aku akan masuk surga atau neraka? Wah, gogodeg. Nggak bisa, aduh gitu mah. Taluk, jangan melamarku. Karena beliau sudah cintanya benar-benar kepada Allah. Nah, kemudian beliau nanya juga. Ini dalam kisahnya, Masya Allah Karim. Kalau lihat fisik, apa yang engkau lihat dariku? Itu. Ini terkenal ya, Masya Allah Karim, itu saking cintanya kepada Allah. Ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, aku melihat matamu yang berbinar, matamu yang cantik. Maka aku, secara fisik ya, secara fisik, maka aku mencintaimu. Itulah mun bahasa orang gitu ya. Mahabbah, cinta. Kata Rabiatul Adawiyah apa? Waduh, ya Allah, mata ini seharusnya dipakai ibadah, tetapi menyebabkan orang lain dosa. Maka daripada dosa seperti ini, ya Allah, ampunilah aku cokil aja matanya. Kalau kamu melihat aku itu bagus matanya, nih dikasih matanya, sampai gitu. Kata Sufyan Ats-Tsauri, enggak jadi. Ya udah gitu. Masya Allah Karim. Rabiatul Adawiyah itu cinta. Nah, kalau sudah benar-benar cinta kepada Allah, yang lain enggak hilang gitu. Nah, jadi
Makrifat itu asasnya pertama mahabbah. Atau gimana sih cirinya gitu ya? Buah dari makrifat itu. Jadi samaratul ma'rifah itu satu cirinya gini aja lah, gampang macam kata ulama ya. Al-haya minallah. Cirinya orang yang sudah makrifat, dia sudah cinta kepada Allah, al-haya minallah. Dia malu kepada Allah. Malu bagaimana? Malu inkibadul qalbi an ma'asillah. Malu hatinya, ya Allah, saya selalu berbuat dosa ya Allah. Saya belum bisa mensyukuri nikmat Engkau ya Allah. Tapi aku terus menuntutmu ya Allah. Aku malu ya Allah. Ibadah saya belum benar tapi terus menuntut hak. Kewajiban belum dilaksanakan tapi menuntut hak. Malu ya Allah. Ya orang-orang yang marifat itu kalau mau berdoa teh suka malu. Tapi ya Allah, kepada siapa lagi aku mau mohon? Hanya kepadamu ya Allah. Tapi sebetulnya aku malu ya Allah. Satu cirinya orang marifat itu al-haya minallah. Malu kepada Allah teh gitu. Kalau can boga ka era mah can marifat. Ini harus malu dulu ya. Maka dalam hadis yang lain disebutkan al-haya minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Ya. Tapi awas jangan salah kaprah ya. Ayo ngaji, izin nggak usah. Itu masalah. Malunya bukan pada tempatnya. Kalau malu ketika kita berbuat dosa, ketika belum bisa ibadah, itu al-haya minal iman gitu ya. Al-haya minal iman, haya, malu. Al-haya minallah, malu kepada Allah. Yang kedua wal hub fillah. Senang, cinta, resep apa yang sudah dijanjikan oleh Allah, dia cinta. Contoh misalkan kata Allah melalui nabinya, barang siapa yang ngaji itu lebih baik daripada 1000 kali sedekah. Kita sedekah 1000 kali. Ini ngaji itu lebih baik daripada itu. Oh ya Allah, senang aku gitu. Kata Allah, kalau tahajud maqamam mahmuda, Allah akan meninggikan derajatnya yang terpuji. Itu janji Allah. Gitu, dokoh gitulah. Gitu. Contoh dari misalkan. Nah, kalau orang yang sudah mahabbah, sudah cinta terhadap pahala Allah, ar-ragbatu fima indallah minas sawabi wa husulir ridha. Kalau orang yang sudah senang terhadap apa yang diberikan oleh Allah, pahala artinya ya ganjarannya dan ridhonya Allah pasti. Contoh gini, kalau kita kehilangan sesuatu, pasti resah. Kalau kehilangan sesuatu yang kita cintai, pasti resah. Dan langsung pada waktu itu juga mencari kabar. Ya ini contoh. Jadi saya pulang rusuh, HP ketinggalan di kantor. Aduh, HP di mana? Telepon. Aduh, gak nyambung, gitu kan? Mencari tahu kabarnya karena yang dicintai. Telepon 2 kali wahese, telepon lagi, nyambung telepon. Ini HP saya ada di meja Bapak. Oke, simpan di aja. Ya. Nah, udah kabar, tenang kan gitu. Nah, kita pun kalau cinta terhadap pahala yang ada di Allah, kita akan cari kabar. Contoh, kita tadi tidak sholat sunnah. Misal, kalau cinta terhadap pahala dari Allah, aduh gimana caranya ya, tadi kan nggak bisa sholat sunnah, kumaha untuk menggantinya, gimana cari kabar lagi itu. Nari orang menya katinggalin berjamaah, katinggalin sunnah kan lempeng, berarti can cinta karena ada di Gusti Allah gitu kan, gitu masih lempeng gitu ya. Nggak tahajud tenang, nggak saum tenang gitu, berarti belum cinta terhadap apa yang diberikan oleh Allah, atau yang dijamin oleh Allah, atau yang dipersiapkan oleh Allah. Nah itu belum ma'rifat. Orang yang ma'rifat itu senang apa yang diberikan atau dijanjikan oleh Allah. Selain malu,
Nah, yang ketiga cirinya ma'rifat itu unsi. Wal unsi billah. Apa? Betah jeung Allah. Apa? Betah Jon-jon ya, benjang-jon jeung Allah teh senang gitu. Insyaallah. Itu hebatnya, itu ma'rifat, ciri ma'rifat gitu ya. Makanya wajar ya kalau orang yang tadi mahabbah, cinta terhadap Allah, senang. Walaupun contohnya kita kepada dengan makhluk yang dicintai ya, kabogoh gitu. Eta nu diobrolkeun naon ge ngaringin udah resep we. Betah we gitu. Nah kita juga ke Allah gitu, gitu betah yang Allah itu. Hebatnya. Makanya mahabbah asasul ma'rifah. Nah, tidak akan mungkin orang itu bisa ma'rifat, bisa tadi apa? Malu kepada Allah, kemudian cinta terhadap apa yang diberikan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah, dan betah dengan Allah, kecuali dia akan mapai syariat. Dia harus memiliki syariat. Jadi ma'rifat itu akan datang kalau kita mencari dulu syariat. Yang dimaksud syariat adalah apa? Yang alladzi hiya indal fuqaha al ahkam alladzi bayyanallahu lana. Ini syariat itu mencari ilmu untuk sahnya ibadah tersebut. Syaratnya, rukunnya, yang membatalkan, sunahnya, makruhnya, kita cari ilmu tersebut. Nah, itulah dengan syariat. Tahu hukumnya ini ibadah, itu syariat namanya. Nah, ini kita sedang mencari syariat, mencari ilmunya. Gitu. Jadi ketika kita mencari ilmu, itu sedang mencari syariat. Bisa makrifat, bisa bahagia? Tidak. Harus ada tarekat. Apa tarekat? Mengamalkan ilmu tersebut. Kita sudah tahu tata cara sholat yang benar. Praktekkan dalam ibadah. Nah, itu tarekat namanya. Nah, kalau sudah ada syariat, tarekat, hakikat akan datang. Apa tadi? Ridho Allah, cinta Allah, makrifat kepada Allah, mahabbah kepada Allah, bakal datang. Itu hakikatnya. Satu. Jadi mahabbah asasul ma'rifah, kata Rasul. Cinta itu pondasi pokok dari ma'rifat. Tapi kata ulama, tidak akan ma'rifat, tidak akan cinta terhadap Allah kecuali kita menghilangkan yang akan mengganggu cintanya kita kepada Allah. Pada umumnya, kata ulama, pada umumnya yang mengganggu cintanya kita kepada Allah adalah cinta terhadap dunia. Kalau kita masih cinta terhadap dunia, itu sulit cinta kepada Allah teh. Berat, itu hubudun dia namanya gitu. Makanya kenapa syarat yang berikutnya kalau ingin cinta kepada Allah itu zuhud. Zuhud itu hilangkan aja dalam hati ini cinta terhadap dunia. Hubudunnya hilangkan. Nah, kan kebalikan hubudunnya adalah zuhud. Kalau zuhud, insya Allah. Makanya para ulama mah dihilangkan benar-benar, nggak mau gitulah. Ya kalau bisa lah, seperti Nabi Sulaiman lah, masih tetap dia punya harta, tapi hatinya tetap zuhud gitu. Nabi Sulaiman tuh, tapi kalau nggak bisa, ya seperti Nabi Isa lah, nggak punya apa-apa. Nabi Isa mah kan nggak punya apa-apa sama sekali. Rumah tidak, istri pun tidak, rumah pun enggak, berkelana aja Nabi Isa sama Hawariyin, Hawari, ya. Ansariyin, Nasara, ya. yang menolong Nabi Isa, itu hanya keliling. Kita yang mau yang mana silahkan, tapi harus tahu terhadap diri kita yang mana yang kita mampu. Nabi Isa, oke. Nabi Sulaiman, mangga kalau kita mampu. Itu ma'rifat. Baru dapat buahnya yang tadi.
Yang kedua, wal ifatu alamatul yakin. Ifah itu ciri dari yakin. Apa itu ifah? Al imtinau anis suali minal khalqi. Ngosongkannya hati diri kita dari berharap kepada makhluk. Itu namanya ifah. Afif, ya. Ifah, afif sama aja, kata dasarnya sama. Kalau kita masih ada harapan terhadap dunia, belum ifah tuh. Asugan we atuh gitu. Asugan we gitu. Orang mah boga surat sakti. Oh, kita mah punya ini. Nah itu hati-hati. Kalau ngandalkan gitu ya, masih berharap masih naon? Kumandal. Ya, sok hesem kumandal teh naon? Tategenan gitu. As-samad gitu, as-samad. Kepada makhluk bergantunglah gitu. Kalemlah gitu. Aku punya ini, nah itu bahaya. Ya. Itu belum ifah. Kalau masih ada kepada makhluk belum ifah. Belum afif ya. Itu cirinya yakin. Kalau orang yang yakin, kenapa? Nah, apa sih yakin itu apa sih gitu? Yakin naon bahasa orangnya yakin. Bahasa Arab yakin mah. Ari yakin naon? Bahasa Sunana yakin naon? Yakin mah bahasa Arabnya. Bahasa Sunda naon yakin? Lamun bahasa asli bahasa Sunda gitu. Percaya mah iman. Keyakinan yang mantap. Biasanya Yang dipercaya. Percaya. Berita yang dipercaya. kalau percaya itu kan iman itu percaya. Kalau pakai mata kan ainul yakin. Ainul yakin. Kalau sudah benar, Aku yakin. sudah benar dialami itu aku yakin. Nah, inilah oke lah kalau didefinisikan secara terminologi, i'tiqadun annallaha qadirun ala kulli syai'in. Jadi kalau diterminologikan meyakini bahwa Allah itu maha kuasa atas apa saja sehingga nggak perlu yang lain lagi. Karena cukuplah Allah. Allahus Samad, cukuplah itu yakin namanya. Gitu. Jadi hanya Allah lah, cukuplah Allah gitu. Itu yakin. Gitu. Naon atulah pokoknya gitulah gila. Mantap ya. Pokoknya mah ente kan damun dina bahasa mah teu aya Allah gingsir gitu. Gitu. Keyakinan anu mantep teu aya Allah gingsir gitu bahasa Sunda. Nah, jadi henteu aya goyang-goyang deui, mantap pokoknya cek Allah lah mah gitu. Nah, teu aya goyang-goyang gitu. Ya, teu aya gitu. Nah, itu yakin ya, yakin mah yakin pokoknya Allah lah cukuplah Allah gitu. Ya nggak ragu lagi pokoknya ancek gue Allah pokoknya mah nggak kudu yang lain lah, cukuplah Allah. Allahus Samad gitu. Kan kita sering baca Allahus Samad ya. Itu sebetulnya tauhidnya benar-benar kan. Makanya kenapa ada seorang sahabat itu cinta terhadap Al-Ikhlas itu dijamin oleh Rasul ahli surga. Karena tauhidnya tuh. Sebab aja maknai Al-Ikhlas itu, waduh tauhidnya benar-benar kan. Kul katakan olehmu huwa dia. Huwa Allah. Masya Allah. Itu lapan Allah itunya. Lapan Allah. Itu Asmaul Husna yang paling top yang paling wah gitu. Enggak ada yang lain. Sifat Allah, nama Allah yang seperti Allah, nama Tuhan hanya Allah lah yang tidak diberikan kepada yang lain. Dan Allah itu ketika dipecah tetap aja tujuannya ke Allah. Coba lopat Allah. Allah alif lam ha kan gitu. Buang coba alifnya. Jadi baca apa? Lillah. Hanya kepada Allah. Dibuang lamnya. Lahu hanya kepadanya. Hu dia Allah gitu. Lahu hanya kepadanya. Hu kepada Allah. Inna anzalna hu gitu. Aku turunkan Al-Qur'an hu Allah
banyak lapad-lapad yang menyebutkan hu. Makanya lapad Allah itu semua dipareteli itu semuanya mengarah ke Allah. Itulah hebatnya Allah. Maka semua para ulama menyebutkan Allah itu Asmaul Husna dan Ismul A'dzam. Itu. Dan paling banyak di dalam Al-Qur'an yang disebutkannya. Kenapa? Ya, pasti. Allah itu satu, alifnya apa? Iman kepada Allah. Alifnya apa? H-nya apa? Itu H itu bahaul, ba-nya dan seterusnya. Itu banyak para ulama tafsir itu satu hurufnya itu ditafsirkan. Panjang tuh. Tuh, ma'rifat kepada Allah. Yakin bahwa Allah itu yang maha kuasa dan wa razaqa kulla hayawanin, dan memberikan rezeki semua hewan, semua manusia, semua makhluk. Kita yakin bahwa Allah yang memberi rezeki, itu yakin namanya. Enggak goyah lagi gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan yakin. Jadi ma'a itu ga anar razaqa la yasulu ilahi illa bisukillah. Ya, tidak mungkin ada rezeki sesuatu kecuali ada izin Allah. Semuanya diatur oleh Allah gitu. Itu yakin namanya. Ya. Ifah itu ciri orang yang yakin. Ifah itu kalau orang yang yakin, ya, kalau belum ifah belum yakin kepada Allah. Kalau sudah yakin hanya Allah lah. Gitu. Tauhid lah, pusat kepada Allah. Gitu. Nah kemudian apa sih pokok dari yakin itu terlihatnya dohirnya bagaimana? Maka kata Rasul, warasul yakin at-taqwa. Pokok daripada yakin adalah takwa. Apa takwa itu? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangannya. Nah, itulah takwa. Jadi orang-orang itu belum yakin kalau belum mau beribadah, belum takwa gitu. Jadi pondasinya daripada yakin adalah takwa dan waridho bitakdirillah, dan ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Dia apa sih ridho itu? Bahasa orang ridho itu naon? Ridho itu bahasa Arab diwainya. Itu rela menurutnya. Ikhlas bahasa Arab juga. Rela kayaknya ridho itunya. Kayaknya bahasa orang mah rela lahnya gitu. Nah, ridho itu rela. Makanya dalam terminologi itu sururul qalbi. Sururul qalbi, bahagianya hati bima qadarallah, apa saja yang ditakdirkan oleh Allah. Bunga bahagia diberi apa? Dari apa yang dimaksud? Minal murri wal khulwi, dikasih pahit, dikasih manis, ridho, seneng gitu. Dikasih pahit seneng, dikasih manis seneng gitu. Ya kalau nah untuk itu enggak Rasulullah. Dikasih pahit, sakit terus itu, dia bahagia dikasih sakit. Iya, pastilah gitu. Makanya kebanyakan manusia tidak ridho. Kalau ridho itu seneng dikasih apapun. Gitu. Nah itu ya, itu kan sifat manusia itu. Tergesa-gesa gitu. Kalau orang-orang yang sudah benar-benar tadi apa? Orang yang sudah takwa mah dikasih apapun, minal murri wal hulwi, mau muri itu pahit ya, itu bahagia. Surur itu bahagia. Sururul qalbi, bahagianya hati ketika apa saja diberikan oleh Allah. Seneng gitu. Diberi apapun bahagia. Sakit, alhamdulillah ya Allah. Aku diuji untuk bisa sabar. Terima kasih ya Allah. Dikasih bingung, ya Allah ini bingung. Alhamdulillah ya Allah. Engkau mengujiku. Engkau tidak akan mungkin
La yukallifullahu nafsan illa usaha, ya Allah, tenang. Tingkat malaikat, pungut tingkat orang yang takwa. Ya gitu. Nah balik deui. Nah balik deui. Bejakeun. Nah, ini untuk sururul qalbi itu, masya Allah ya kan. Surur ya, tapi beda dengan kalau sin besar, surur itu jelek justru. Kalau sin biasa ya, sin biasa, sin ya, sin biasa, sa si su ya, sururul qalbi. Sirrun, sirrullah itu. Bahagianya hati, seneng. Diberi apapun, murri wal hulwi, pahit manis seneng, itu ridho namanya. Gitu. Seuri we diberi naon lagi gitu, aduh. Nah, berarti kita kalau belum seperti itu belum ridho tuh. Ya. Tapi ada kadang-kadang kita mah jangankan gitu ya, kita mah selalu protes wae ke Allah teh gitu. Panas, ini panas ya. Hujan wainya, hujan poyan gitu. Kita itu ya kita boleh protes ke Allah gitu. Iya, memang gitu ya, manusia itu salah satu sifat jeleknya itu. Maka aduh ya Allah, kan ini memang tasawuf ya. Kalau tasawufnya memang hati yang diolah. Cinta kepada Allah gitu. Dasarilah cinta. Mua berat mua lamun ku cinta mah mua insyaallah. Caranya gimana? Ya makanya para ulama mah apa sebabnya yang menyebabkan tidak cinta tadi? Ya dunia contohnya dihilangkan dulu dunia. Apanya? Kan bisa tarekat itu salah satu faktornya kan dunia. Iya. Makanya kenapa para ulama tarekat kalau ulama-ulama itu biasanya makanya kenapa ahli tarekat itu tidak mungkin bisa benar-benar mengolah hati juhud kalau tidak mapan dulu awalnya. Awalnya mapan dulu, setelah itu dia hijrah. Namanya hijrah ujlah namanya. Ujlah yang tadinya biasa gini, maka ujlah. Makanya ada pertanyaan gini dari ulama juga, apakah mulia ulama atau mulia wali? Kalau wali kan sudah ujlah, nama ujlah itu menghindari dunia lagi. Dia kan suka di gunung gitu, sendiri gitu. Ibadah. Itu kan enggak sedekah lagi, enggak hubungan dengan manusia lagi. Dia hanya sendiri, udah ujlah tuh. Di lain pihak, Pak Ustaznya, kondisi sekarang saya pikir lebih cocok dengan ulama. Mengambil jalan seperti Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman dengan powernya bisa menaklukkan negeri Saba. Ya. Dan bisa memuslimkan. Kalau bisa seperti Nabi Sulaiman. Nabi Isa kan sendiri ya. Iya. Jadi setelah makan baru mengasihkan diri. Iya. Keluarga sudah mapan, semuanya sudah mapan, tidak akan mendolimi orang lain baru. Ilmu marifat dia pentingnya buat penghambaan kita ke Allah. Nah, kurikulum orang teh dari mulai kecil abdi kan nggak pernah tuh dapat ilmu marifat tuh kan di SD kan nih. Nggak ada pentingnya dapat ilmu fikih gitu kan. Iya. Karena yang pertama tidak mungkin kita marifat kecil syariat dulu. Nah, kita itu diajar dari kecil itu syariat. Terus, nah, caranya orang awam ke kumaha sama marifat. Ya tadi aja, cinta aja dulu, cinta aja kepada Allah. Pokoknya mimiti nama cinta aja lah pokoknya. Dasarkan oleh kita cinta dasarnya gitu. Karena sudah cinta kepada Allah, gimana supaya cinta kepada Allah? Tadi yakin bahwa semua Allah sudah mempersiapkannya. Jadi saling mengkait tadi ya, takwa. Ada juga di kampus, ya di kampus kan ada. Ya enggak mungkin orang bisa syariat kecuali bisa ma'rifat kecuali dari syariat dulu. Kalau di nonton di YouTube mah kena mursyid gitu aja. Ya, karena mursyid itu yang akan membimbing kita sampai mana gitu. Terus gitu.
Kita mah masih ribut pasar ya, teman ya. Iya. Malahan terpecah belah. Kemarin ada suruh musik kalau sahabatnya nggak sah harus ke musik itu. Bukan pesimis sih. Jadi tingkatannya itu apa? Tahalis, tajali, tak. Itu menurut Imam Ghazali. Iya. Jadi marifat itu kalau Tahapannya takholi dulu. Takholi, berarti tahali, tajalli. Takholi itu mengosongkan, mengikis penyakit-penyakit dohir, penyakit hati, dosa-dosa gitu, penyakit seperti ria. itu tingkat Awal, makanya itu tingkatannya itu. Coba bersihkan dulu hati aja lah, bersihkan dulu. Itu takholi namanya. Nah setelah misalkan membersihkan hati dari sifat-sifat jelek itu, baru kita masukkan tahalli. Isilah sifat-sifat yang baik, sifat Nabi apa gitu. Baru akan tajalli, ma'rifat namanya tajalli. Ya minimal kita bersihkan dulu hati. Riyanya, ya, sombongnya gitu ya, kikirnya, enggak percayanya kepada Allah, itu aja. Tapi harus satu-satu kata para ulama ahli mursyid itu. bisa ini Pak, kalau sudah marifat jadi wahdatul wujud. Ya, bisa jadi itu wahdatil wujud. Ya. Atau di orang Jawa disebut manunggaling kaulo gitu. Gitu. Hulul kalau dalam bahasa tasawufnya itu. Hulul sudah menyatu dengan Allah. Jadi kan bahasa marifatnya itu matanya mata Allah, telinganya telinga Allah, mulutnya mulut Allah, geraknya gerak Allah, renghapnya renghap Allah gitu. Tasawufnya itu. Jadi artinya semua matanya itu hanya yang kelihatannya Allah aja. Gitu. Tidak melihat yang lain lagi. Kalau masih melihat yang lain gitu, masih ada angan-angan tentang dunia, sulit. Jadi kalau ada seperti masih pengen Ya, dua, ingin dua, ingin tiru, itu merada hese. jadi sudah ya. Kalau Itu dunia namanya katanya. Kalau masih cinta-cinta gitu, seperti tadi Rubiatul Adawiyah kan udah, pokoknya enggak lah, hanya kepada Allah. Aku hanya kepada Allah. tapi dalam Al-Quran kan harus iman. Iya, itu untuk yang masih syariat, yang belum hakikat. Makanya ulama-ulama, oke lah, contoh misalkan wali-wali kan sebelum jadi orang ma'rifat, sebelum ujlah, sebelum menyendiri, dia kan tetap dakwah, tetap sodako, tetap syariat dulu kan. Setelah syariatnya merasa ya udah cukup lah, kita tinggal mendekatkan kepada Allah baru. Ustaz, tarekat tuh batasannya sampai mana? Bisa nggak misalnya wajibnya aja tapi istiqomah? Bisa, Kalau jalan bisa. Misalkan ada torekatnya dengan ngaji. Ini sebuah torekat ini. Pokoknya saya sampai meninggal pun ingin. Iya sih, kalau menurut bahasa itu, ini maksudnya menurut tasawuf itu. Tarekat itu sebetulnya wadah tarekat mah, Pak Den. Ya sebetulnya silahkan aja mau tarekatnya dengan ngaji, dengan baca Quran, dengan dzikir la ilaha illallah, dengan sholawat, silahkan. Hanya harus ada sanad, apapun gitu. Seperti kita ngaji kan pasti ada, seperti sholat pasti ada sanadnya sampai Rasul. Kalau nggak ada sanadnya nggak akan sah. Gitu. Sebetulnya boleh-boleh saja gitu. Ya. Hanya tetap aja sholat kita kan tetap ada sanadnya dari guru sampai kepada Rasul. Kalau nggak ada sanadnya nggak sah. Termasuk dzikir pun sama sampai ke Rasul. Tuh. Dahlaniyah. Di sini akan mengembangkan tarekat Dahlaniyah. Atau pengikutnya. Makanya nggak boleh ketika kita dzikir seenak sendiri gitu. Lapatnya atau ukurannya, hitungannya itu kan dia cari sendiri gitu. Padahal sudah digariskan. Kita harus ada sanadnya. Kamu dzikir teh gitu.
Kecuali kalau sudah dari Rasul, memang dalam hadis, misalkan ada dalam hadis gini, barang siapa yang mendawamkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim setiap hari 100 kali, kata Rasul, maka akan terbebas dari fakir. Itu kan dari Rasul, itu mah sudah bisa diamalkan dan memang dari Rasul gitu, nggak usah ada sanad lagi gitu. Seperti doa-doa gitu mah gitu. Kalau tarekat kan khusus, jalan khusus gitu. Ya, ada juga yang sesat ini biasanya. Apanya? Merasa marifat terus ketika sholat itu aja. Oh iya, tetap godaan. Nah itu untuk play itu sebetulnya, untuk trans. Nah untuk wahdatul wujud tadi, untuk apa tadi punya wahdatul wujud, untuk apa? Menyatu ya, ittihad namanya itu ya, atau tadi manunggaling kaulo. Nah itu teh dengan play. Maka orang-orang non muslim itu pakai minuman-minuman supaya yang nanti yang ingatnya hanya Allah gitu. Dengan minuman dulu, tapi enggak benar-benar sampai mabuk, pokoknya hanya Allah yang tahu. Nah itu sengaja orang-orang luar itu. Nah kita itu sepertinya inginnya gerak-gerak itu supaya hanya Allah yang terfokusnya gitu. Jadi bukan gerakannya sebetulnya. Makanya suka ada yang keliling-keliling dulu, apa namanya teh, munsupi itu apa? Tari supi gitu ya. Itu sebetulnya hilang-hilangnya itu. Jadi nantinya hanya Allah yang teringatnya gitu. Termasuk la ilaha illallah sampai wow gitu. Sebetulnya bukan ditarikannya hilang, yang lainnya hanya Allah gitu. Namanya trans kalau dalam tasawuf atau play. Iya. Nah kalau sudah cinta kepada Allah kan, orang yang sudah tergila-gila terhadap seseorang bakal hilang apa yang teringat hanya Allah. Nah syariat itu hilang kalau sudah tarekat seperti itu. Syariat sudah terlewat. Orang gitu hanya hakikat. Salah enggak karena dia sedang tergila-gila, sedang gila gitu. Hanya gilanya kepada Allah gitu. Nah kalau menurut kita itu kita kan masih syariat pemikirannya. Kalau kita masih syariat pemikirannya agak sulit untuk masuk ke sana. Sampai gitu. Nah itu benar atau salah? Kalau benar atau salah, saya tidak bisa menentukan bahwa dia benar atau salah. Karena mungkin saja setan yang datang untuk gitu, bisa jadi. Mungkin saja dia benar-benar seperti tadi tergila-gila hanya kepada Allah. Atau mungkin setan yang datang, bisa jadi. Gitu. Nah, masyarakat umum kan takutnya malah tersesat gitu Pak. Memang makanya harus ada mursyid tadi. Kalau tidak ada mursyid pasti tersesat. Ya mursyid itu yang membimbing sampai mana gitu. Makanya kalau tarekat tidak ada mursyid pasti tersesat. Contoh ini kisah nyata. Dulu murid almarhum Ang Nuh, dia merasa sudah ma'rifat, gitu. Jadi ketika sholat Jumat dia merasa sudah di Mekah terus. Jumatan itu di Mekah. Kadang di Masjid Nabawi, kadang di Masjid. Ya. Dia merasa seperti itu. Tapi maaf, karena Ang Nuh kan almarhum al-maghfur lah sudah ma'rifat. Kayaknya murid saya ini belum layak gitu. Sampai dia sudah bisa sholat Jumat di sana. Tapi dia mengaku benar gini-gini, dan iya memang gini, dia tahu di Seluk-Beluk di sana gitu. Maka Masya Allah ya Karim, ketika cerita kepada beliau almarhum, Mama, aku sholat Jumatin sekali di sana. Oh gitu, alhamdulillah. Nanti ya Mama doakan di sana. Mudah-mudahan nanti Mama juga bisa di sana. Ini doanya, dikasih doanya. Dibacalah doanya. Masya Allah, ketika dia pas berdoa, berzikir gitu, ya sholatlah di sana. Dibacakanlah. Pas sudah deket Ka'bah kita dibacakanlah doa dari Ang Nuh itu. Pas dibacakan, Masya Allah, berai dilihatkan oleh Allah, ternyata di Gunung Gede.
Jadi digambarkan dah seperti Ka'bah, seperti itu. Ternyata di Gunung Gede langsung dia nangis dan taubat di situ. Ternyata disesatkan gitu. Makanya kembali lagi lah. Itu bisa gangguan juga. Bisa. Makanya adanya mursyid itu pentingnya itu. Karena mursyid tahu dia sudah sampai mana sih ketauhidannya. Makomnya sampai mana gitu. Ya gitu. Makanya harus ada mursyid. Makanya mursyidnya harus benar-benar mursyid gitu. Kan sekarang tuh tarekat yang mursyid benar-benar mursyid itu agak sulit tuh gitu. Yang benar-benar gitu. Jadi sertifikasi mursyid itu siapa ini? Biasa kata mereka ya. Kata mereka itu yang memberikannya itu sanadnya itu langsung dari Rasul. Seperti ini Pak. Siapa? Naksabandia Fadaliyah almarhum di Abah Hanom. kan ada Pak Aos ngakunya mursyid. Ya. Nah, Abah Gawas, sementara itu kan Pak Aos itu menantunya. ya. Nah, sampai sekarang walaupun berada di Surelaya, tapi bertolak belakang. Jadi mursyid itu kata Pak Aos mah bisa ada sertifikat. Ini sudah mursyid. Nah, sementara kalau menurut almarhum Abah Hanom tidak ada mursyid kecuali Itu beda ya. Jadi mursyid itu ada dua tuh ya. Jadi ada yang di SK-an oleh Rasulullah gitu intinya. Ya, maksudnya ini gini nih. Nabi di SK-an langsung oleh Allah. Percis dengan Nabi. Kamu sebagai Nabi. Kamu sebagai Rasul. Itu SK-nya ada real enggak? Enggak ada. kan jelas oleh Al-Quran sudah jelas. Kenapa? Di Al-Quran kan sudah jelas. Apanya? Kalau Nabi itu nanti di kitab-kitab lain jelas bahwa nanti akan ada namanya Ahmad. Itu kan jelas. Kila-kila. Ya, kan banyak nama Ahmad yang mengaku-ngaku. Nah, jadi artinya sebetulnya itu kepercayaan kita terhadap seseorang tersebut. Ayeuna we misalkan ngaku nabi. Aku ada nabi lagi Ahmad misalkan. Dan kan itu mah nabi itu mah bukan namanya bukan Ahmad tapi Muhammad. Sedangkan di dalam kitab-kitab dulu itu nabi akhir zaman itu adalah namanya Ahmad. Ngaku kalau kita percaya bisa jadi percaya. Makanya orang yang bisa dipercaya itu Masya Allah Karim hebat. Makanya Nabi kita itu dipercaya oleh seluruh dunia itu orang hebat berarti. Pengakuan. Iya. Makanya ketika kita misalkan dia mengaku seperti itu, kemudian kita mengaku itu Ada pengakuan. Dan sebetulnya kan kalau misalkan sekarang ditelusuri misalkan mana SK-nya, benar nggak dia itu benar tuh kan gitu bisa jadi kan. Tapi kita kan keyakinan aja gitu. Takutnya pengakuannya asobiah. Nah, gitu. Suku sendiri. Iya, gitu. Memang seperti itu. Makanya kenapa dulu juga nggak semudah oh pasti saya percaya kepada Muhammad mengaku enggak. Dulu juga banyak yang kafir, banyak yang ingkar. Karena itu pengakuan gitu. Sekarang juga mengaku sudah mendapat SK dari Rasul. Kalau kita percaya mangga henteu ge jatuh naon silakan gitu. Ijazah. Memutuskan gitu ya. Ya, gitu. Ada juga yang dari mursyid-mursyid nih. Pada umumnya ada mursyid nih, udah mursyid di nasional gitu. Kemudian dia meng-SK-kan seseorang. Kamu sebagai mursyid pengganti anu, itu SK yang tadi dimaksud Pak Haji. Ada SK dari Kayak penggelaran kiai. nya gitu. Kiainya. Iya, segala gitu. Kiai itu apa? Apa? Syarat dari kiai itu nama. Syarat jadi kiai diakui, sebetulnya intinya mah diakui oleh masyarakat, Kiai itu salah satu syaratnya harus punya istri 2. Oh. Wah, nges kacau Pak Rasid. Komentaran Pak Rasid. Ada ya. Beda yang di Jogja kan kiai teh iya. Mending. Nah, muni eta apalagi Saya mah kereta
Tulis juga. Ya. Parasit mah bahasa NTBT dalam nanti adalah Ben Hur. Sebetulnya hanya itu aja, hanya pengakuan sih. Jadi nabi itu wali, nabi, silakan diakui. Seperti gini, maaf misalkan contoh, Syekh Abdul Qadir Jailani mengaku saya sebagai rajanya wali. Allah sudah mengeskakan kepadaku, akulah sebagai raja wali. Sultanu aulia. Sultannya rajana para wali. Maka aku adalah wali kutub. Masa dia mengaku gitu kalau tidak ada SK gitu kan? Nah, mau percaya atau tidak percaya ya silahkan gitu. Seperti gitulah. Seperti misalkan maaf saya Tijani, dia diberi SK sebagai wali kutub maktum. Wali yang disembunyikan tetapi derajatnya lebih tinggi. Dipercaya silakan, enggak pun enggak apa-apa silakan. Hanya itu SK beliau gitu. Gimana caranya? Ya wallahu alam, dah orang macam nyampai ke sana gitu. Bingung tak kayak gitu. Coba aja sekarang wali-wali di kita disebut wali songo, dia itu menyebutkan saya sebagai wali, pasti sudah di-SK-kan oleh Allah. Makanya dia menyebutkan wali. Tapi contoh maaf misalkan Gus Dur pernah menyebutkan apa? Saya setengah wali gitu ya. Pernah kan gitu. Ya saya nggak tahu, mau percaya silakan, nggak pun silakan kan gitu. Tapi beliau tidak akan mungkin, orang soleh nggak mungkin ujung-ujung ngaku-ngaku kalau tidak benar gitu. Ngan gimana caranya? Tinggi nggak tuh, udah orang macam nyampai ke sana kan gitu. Wali murid, wali nikah. Pak Dede wali nikah kemari. Wali murid ayah, wali nikah ayah gitu. Nah, kalau yang sudah yang batin gitu agak sulit. Ya, agak sulit gitu. Ya kita kalau misalkan kita bayangkan, kita waktu zaman Nabi ngaku ujug-ujug ngaku Nabi, ngaku dapat wahyu. Apakah sekonyong-konyong tiba-tiba kita percaya? Kan mana buktinya kan gitu. Maka Nabi itu ada mukjizat kan buktinya. Nah, ini mukjizatnya. Tapi sekarang juga yang ngaku Nabi misalkan ada mukjizatnya nih, padahal misalkan sihir, misalkan sulap, kan bisa jadi. Gitu. Ya makanya pengakuan itu Masya Allah ya Karim. Pengakuan aja gitu. Itu lihat syariat aja udah beres belum? Ya. Misalnya sholatnya, halaknya, Ya. ukurannya berapa? Ya. Makanya tadi tidak mungkin ada seseorang itu ma'rifat kecuali syariat dulu. Tarekat dulu, pada hakikat. Syariatnya benar enggak gitu. Kalau misalkan ada orang, maaf, misalkan yang tadi, ya, dia mengaku sudah ma'rifat tapi meninggalkan sholat. Ma'rifat mana dia dengan Rasul? Rasul meninggalkan sholat enggak? Enggak. Kenapa dia mengaku ma'rifat tapi meninggalkan sholat, kan rada aneh gitu. Tapi kita jangan suudon. Mungkin saja dia bukan tidak sholat, tetapi sholatnya di tempat para wali. Kelihatan kita itu tidak sholat, padahal dia sholat di tempat para wali. Mungkin saja kita tidak tahu. Terlalu baik. Terlalu baik sananya. Gitu. Ya kalau sudah kesini mah kayaknya nggak bisa dilogikakan kan gitu. Ya intinya apa? Intinya husnudon aja kepada orang. Husnudon aja gitu. Husnudon berbaik sangka kepada orang lain gitu intinya. Ya buat yang. Kalau mursyid nggak bisa, berarti kita mah mahabbah aja gitu ya. Ya itu cinta aja loh. Keterbatasan waktu. Ya. Ya. Dan kalau iya seperti Robiatul Adawiyah hanya satu itu, cinta saja. Jadi benar-benar kita benar-benar hanya cinta. Robiatul Adawiyah tarekannya hanya cinta. Cinta aja dasarnya. Yang tadi, kaman Rasul juga menyebutkan al-mahabbah asasul ma'rifah. Cinta kepada Allah Pak Yun. Ade. Salah tafsir riwayat. Nyerepet aja cinta ada garis bawahi cinta segarupa ya. Sok torekatnya di mimitian.
Ya memang harus ada mursyid itu betul ya, ada mursyid. Masih karena susi masih cing. Curhat. Aduh. Dia lagi kan saya udah kanan dia cicing. Nah, cirinya orang yang mahabbah sedikit lagi. Man ahabballah ahabba man ahabbahullah. Orang yang cinta kepada Allah pasti akan mencintai seseorang yang cinta kepada Allah. Orang yang sudah cinta kepada Allah adalah orang yang mencintai orang yang sudah cinta kepada Allah. Orang yang dicintai. Gitu ya. Jadi orang yang marifat tadi cinta terhadap apapun benar-benar karena Allah gitu. Benci terhadap apapun benar-benar karena Allah gitu. Mau cinta mau benci karena Allah. Artinya kalau Allah cinta aku cinta, kalau Allah benci aku juga benci, gitulah. Allah nggak senang kepada orang yang kikir, aku juga nggak senang gitu. Maka aku tidak akan kikir gitu. Allah senang kepada orang yang takwa, maka aku juga senang kepada orang yang takwa, maka aku juga harus takwa gitu. Mahabbah lah. Allah mesah utang seurting liur atau mereka.